Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Nah kembali nih Bapak pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa melalui WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau bisa komentar di postingan Instagram terbaru kita di @tvri_bengkulu. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, rheumatoid arthritis atau disingkat RA, masih bersama Dr. Putri Santri dan juga Abang Agung SKM. Nah, kita masih membahas mengenai gejala-gejala dok ya. Boleh lanjut lagi dok, kita ke salindianya. Dikit lagi ya gejala. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi nih ya. Pasien dapat dikatakan menderita RA bila memenuhi paling tidak 4 kriteria dari 7 kriteria ini. Tapi jangan salah, kriteria ini harus dinilai sama dokternya ya, sama dokter di fasilitas kesehatan. Jadi kita tidak bisa dok ya self diagnose kata terus diagnosis sendiri. Nanti kan terkait terapi ya, kalau kita self diagnose ternyata kita bukan RA, kita udah konsumsi obat yang macam-macam, obat steroid yang macam-macam, nanti malah jadi muncul efek samping, komplikasi yang lainnya. Terus juga kalau misalnya kita menilai sendiri, ternyata kita merasa oh ini bukan sih saya RA, padahal ternyata RA, jadi malah lanjut lagi peradangannya ya. Jadi, kalau dok, kalau untuk gejala awal ya dok ya, gejala awal yang mengharuskan itu untuk cek gitu dok. Gejala awal seperti apa sih dok? Nyeri sendi. Nyeri sendi tadi dok ya? Nyeri sendi. Itu apakah hanya di pagi hari tadi atau memang di waktu-waktu tertentu gitu dok? Kalau saya biasanya menyarankan ke pasien kalau memang sudah ada nyeri-nyeri di bagian dimanapun itu di tubuh, boleh langsung cek aja ke dokternya karena kita tuh jangan sampai mengabaikan sekecil apapun gejala yang ada pada tubuh kita. Gitu ya. Nyeri sendi, kalau udah nyeri sendi terus 1 hari 2 hari rasanya biasanya kan orang pakai balsam diurut-urut gitu kan. Kalau misalnya udah rasanya nggak works, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan ya langsung aja periksa gitu kan karena nggak ada salahnya juga. Ya, jadi pasien ini bisa dikatakan menderita RA bila memenuhi paling tidak 4 dari kriteria 7 kriteria dan kriteria 1 sampai 4 harus muncul setidaknya dalam 6 minggu. Itulah tadi yang saya sebutkan bahwa penyakit ini kronik progresif ya. Jadi memang dalam jangka waktu yang lama. Bisa dilihat untuk kriteria-kriterianya ada morning stiffness yang paling sering kekakuan atau nyeri sendi pada pagi hari. Kemudian biasanya poliartritis atau banyak sendi yang terkena. Kemudian itu tadi ya simetris kanan dan kiri, ada nodul reumatoid. Nah, nodul-nodul reumatoid ini biasanya sudah sampai ke sudah di luar persendian, sudah sampai ke kita harus warning nih, jangan-jangan sudah sampai ke komplikasi ya. Komplikasinya bisa juga selain ini, selain nodul reumatoid ada juga deformitas. Deformitas itu kayak sendinya itu bentuknya berubah ya, dan yang paling sering itu adalah bentuknya namanya swan neck atau terjadi bentukan seperti leher angsa di jari-jari. Seperti bengkok gitu dok ya? Ya, itu khas sih. Itu terjadi ketika sudah terserang atau bagaimana sih dok penyakit tangan kita itu? Itu berarti sudah sebenarnya mungkin tidak terdiagnosis, mungkin sudah sering nyeri-nyeri tapi tidak terdeteksi dengan baik atau tidak diobati dengan baik, akhirnya muncul deformitas atau perubahan bentuk dari tulang atau sendi itu sendiri sehingga berbentuk seperti leher angsa ya atau swan neck namanya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Agung. Kita kembali lagi ke Bang Agung nih Bang ya. Mengenai gejala-gejala gitu ya. Gejala-gejala yang terjadi ketika kita terkena RA ini. Oke, langsung aja Bang ya ke salindianya. Oke, baiklah, terima kasih. Nah Bang, sebelum kita beralih ke sini Bang ya. Oke. Kalau masalah gejala, sebenarnya gejala yang dialami oleh anak-anak, dewasa atau orang tua itu sama Bang untuk yang terkena RA ini. Oke, yang paling menjurunya ini kan kalau udah terdiagnosa penyakit RA ini ya, gejalanya pasti yang pertama nyeri sendi, Bang. Yang pasti untuk anak-anak atau orang yang dewasa atau udah lansia, otomatis yang pertama itu nyeri sendi dulu yang pertama gitu, yang udah terkena gejalanya gitu. Dan ditambah dengan gejala yang lainnya. Ini kita bakal bahas nih. Ya, ada banyak gejalanya Bang ya. Oke, baik.
tadi udah dijelaskan bersama dengan Dokter Putri tadi dari berbagai semuanya ya, dari pengertian dan semuanya. Ini kita lanjut dari gejala. Yang pertama ini gejalanya kelelahan. Nah, ini kenapa kelelahan? Karena biasanya kita bekerja lebih dari waktu yang dikasih gitu Bang. Dia waktu tertentu, misalnya terlalu banyak kerja jam lembur kan. Biasanya ini kalau untuk yang paling banyak terserang ini salah satunya juga mungkin orang kantoran. Jadi mereka kerja lembur, stres gitu kan. Jadi aktivitasnya kurang. Jadi kelelahan bisa terkena juga gejalanya yang ini. Pertama tadi kelelahan. Oke, yang kedua selain dari kelelahan ada demam. Jadi seperti biasa ya, pasti ada demam, meriang juga. Jadi dilengkapi dengan demam juga atau meriang gitu. Itu demamnya biasanya berlangsung berapa hari nih, Bang? Biasanya ini nggak demam yang berulang-ulang sampai seminggu, misal tergantung misalnya sehari atau 2 hari, 3 hari. Tapi kalau memang udah berbarengan dengan nyeri sendi tadi, otomatis kita harus cek gitu, langsung ke dokter atau ke tempat instansi terdekat gitu Bang. Oke, selanjutnya nyeri pada persendian. Tadi udah dijelaskan ya secara rinci ya bahwasannya gejala dari penyakit RA ini pasti yang pertama pasti nyeri. Persendian ini paling banyak tadi udah disebutkan Dokter Putri tadi bahwasannya otomatis yang paling sering itu di lutut. Jadi nyeri pada lutut atau nyeri persendian yang lainnya, Bang. Selanjutnya hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Jadi gejalanya ini juga bisa. Jadi pemirsa TVRI harus tahu. Jadi kalau memang udah dibaringin juga dengan hilangnya nafsu makan, jadi nggak nafsu lagi makan, terus dari sebelumnya berat badannya ideal atau memang berat badannya lebih atau bahkan kurus ya, jadi turun drastis ya turun drastis juga, misalnya penurunan berat badan, jadi ini salah satu gejalanya juga. Tapi perlu diwaspadin juga, bisa jadi bukan penyakit ini tapi dengan penyakit yang lainnya, akan tetapi tetap dilakukan cek gitu. Selanjutnya juga pembengkakan pada sendi. Tadi kalau udah nyeri, otomatis kalau di gejalanya berulang kali pasti adanya indikasi terjadinya pembengkakan pada sendi tadi. Misal di lutut tadi ya Bang ya, udah dijelaskan Dokter Putri tadi bahwasannya pasti ada perbedaan dari yang kondisi healthy yang normal tadi gitu ya, yang beda yang sama yang bengkak tadi Bang. Oke, yang terakhir untuk gejalanya kekakuan pada sendi. Nah biasanya kan sendi kita kan kalau kita untuk aktivitas ya biasa aja, misalnya kalau gerak nggak ada kekakuan ya, kalau memang udah terkena atau dari gejala ini pasti ada kekakuan. Misalnya pas mau gerak pasti ada terasa sakit gitu Bang, atau kaku gitu. Jadi kayak susah gerak gitu Bang ya? Iya, susah gerak. Oke, ini ya gejalanya ada beberapa ya. Oke, selanjutnya. Nah, faktor risiko dari penyakit RA ini. Oke, yang pertama apa sih faktor risiko? Nah, yang pertama ini usia. Usia penyakit ini dapat ditemukan dari usia, sebenarnya tidak memandang usia, dari anak-anak, remaja, dewasa dan sampai lansia. Tapi yang paling banyak ini dari pralansia sampai lansia. Umur dari 30 sampai 50, 50 sampai 60. Ini paling berisiko gitu. Karena lebih rentan gitu Bang ya? Ya, lebih rentan, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang dibawa dari usia 30 tahun juga kalau tidak menjaga imunitas kekebalan tubuh bisa juga terkena penyakit dari RA ini Bang. Jadi ini ya tadi usia. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Tadi kita udah bahas ya Bang ya? Ya, bahas sedikit ya. Paling banyak yang untuk yang usia ini jenis kelamin ini paling banyak menyerang perempuan. Mungkin bandingannya itu 3/1 gitu. Itu kenapa sih Bang perempuan lebih berisiko dibanding laki-laki gitu? Karena lebih banyak sebenarnya ini untuk kondisi persendian yang untuk perempuan ini kurang kuat gitu, atau memang perbedaan dari persendian dari perempuan ini beda gitu Bang. Jadi otomatis yang paling banyak menyerang ini pasti perempuan gitu. Dari Dokter Putri Dok, mengapa sih Dok perempuan itu lebih berisiko gitu dibandingkan laki-laki gini? Kalau secara sumber memang tidak disebutkan secara pasti ya penyebabnya kenapa bisa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi memang itu didapatkan dari data. Jadi dari data angka kejadian prevalensi memang pada perempuan itu 3 dibanding 1. Tapi untuk penyebab pastinya kenapa, ini kan namanya autoimun ya, bukan terkait dengan apapun. Jadi autoimun itu kita tuh tidak tahu kenapa imun kita tuh bisa menyerang diri kita sendiri, itu memang dari zoononya seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi memang kalau secara angka kejadian dari data yang dikumpulkan itu adalah perempuan yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Untuk penyebab pastinya kenapa belum ada sampai saat ini belum ada sumber yang menyatakan
kenapa begitu, alasan pastinya itu apa. Itu belum ada alasan pasti dok ya. Karena bang juga bang memang Iya. karena data yang dikumpulkan ternyata lebih Ya, banyak perempuan. menurut dari- data riset gitu bang. Jadi tadi kan udah jelaskan sama dokter Putri tadi bahwasanya penyebabnya ini belum pasti, tapi akan tetap paling banyak itu yang menyerangnya perempuan gitu bang. Oke, selanjutnya faktor genetik. Tadi udah disebutkan ya. genetik. Jadi genetik ada sifat bawaan. Jadi kalau memang orang tuanya menderita penyakit RA ini, besar kemungkinan juga keturunannya juga kena. Tapi jangan takut kalau memang udah kena penyakit RA ini kan imun nih. Kalau kita menjaga kualitas hidup dengan sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS misalnya. Jadi kita melakukan dengan pola hidup yang sehat, insya Allah ini kita akan terhindar juga dari penyakit RA bang. Tapi memang pola hidup sehat itu harus diperhatikan kembali Iya, Bang, ya. mempengaruhi. Gimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita Betul, bakal bahas Bang. lagi ya. Oke, Bang. Mengenai faktor risiko dari RA ini. Oke. Bapak pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi mengenai penyakit rheumatoid arthritis ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.